فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Tapi ketika seorang benar-benar berusaha memperlihatkan kejujurannya di hadapan Allah, bahwasanya dia belajar, bahwasanya dia sudah mengerahkan waktunya untuk bisa memahami kalamullah, Allah sudah jamin di akhir surat Al-Ankabut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang hamba-hamba kami, kata Allah, yang benar-benar jujur, yang benar-benar serius di dalam mencari dan meniti jalan menuju kami. Hawa nafsunya ketika ingin mendorongnya kepada kelalaian, dia berusaha melawannya. Teman-temannya mencoba menariknya untuk melakukan kesibukan-kesibukan yang memalingkan ia dari Al-Quran, ia mencoba menolaknya. Semua faktor yang akan memalingkan ia dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa taala, ia coba lawan. Dan inilah yang disebut dengan mujahadatun nafs. Seorang bisa melawan dirinya sendiri. Seorang bisa menundukkan keinginan dan hawa nafsunya. Semuanya itu demi untuk meniti jalan mencari kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, orang yang melakukan seperti ini, lanahdiyannahum subulana. Kami jamin lanahdiyannahum. Lam di sini kata para ulama muwatti'ah lil qasam. Setiap ada la maka didahului oleh sumpah yang sengaja dihapus. Maka takdirnya wallahi, demi Allah, sungguh kami akan benar-benar memberikan hidayah kepadanya untuk bisa meniti jalan kami, dengan 3 penekanan di dalam kata ini. Seorang muslim, dia jangan tertipu dengan dunia. Betul, kita nggak bisa hidup tanpa denanir wad darahim. Kita nggak bisa hidup tanpa materi. Bahkan seorang, dia dituntut untuk menjaga kemuliaannya. Tapi seorang juga tidak boleh tenggelam di dalam materi ini. Jadilah seperti Sufyan Ats-Tsauri yang nanti akan kita ceritakan biografinya pada waktunya insyaallah. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang disebutkan Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, yang mana beliau ini ketika berbicara tentang zuhud, seakan-akan akhirat itu sudah di hadapan beliau dan dunia nggak ada nilainya sama sekali. Namun dimanapun beliau berjalan, tangannya tidak pernah berhenti dari menggenggam koin-koin emas dari dinar. Ia pun ditanya oleh murid-murid sahabat-sahabatnya, "Ya Aba Abdillah, wahai Sufyan Ats-Tsauri, ma hadhihi dananir?" Ente ini kalau ngomong zuhud, seakan-akan besok udah mau mati. Tapi kok ente megang emas ini nggak pernah dilepas. Dengarkan alasan beliau, dan seharusnya seperti itulah seorang muslim. Laula hadhihi dananir latamandala alaina haula'il muluk. Kalau bukan karena materi yang kita miliki ini, harta yang dengannya kita tidak menghinakan diri untuk meminta-minta, dengan harta ini kita bisa menjaga kehormatan diri. Kalau bukan karena harta ini, niscaya raja-raja ini, para pejabat-pejabat ini sudah mempermainkan fatwa kita. Karena seorang yang tidak memiliki kekuatan secara materi, sementara dirinya, keluarganya membutuhkan materi, kemungkinan jiwanya terjebak, kemungkinan hatinya terpenjara kepada orang lain karena kepentingan, ini sangat mungkin. Sebagaimana ucapan Ibnu Hibban,
ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatalama sta'badal insana ihsan. Ini luar biasa kata beliau. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, niscaya engkau akan menguasai hati mereka. Niscaya engkau akan menggenggam diri mereka. Fatalama ista'badal insana ihsan. Selama yang namanya kebaikan, pemberian akan memperbudak orang lain. Maka seorang muslim ketika dia meniatkan di dalam hidupnya, dia bekerja, dia memiliki usaha, dia menjadi karyawan, atau dia melakukan kegiatan apapun yang bisa membuatnya mandiri secara materi, ketika dia niatkan untuk menjaga iffatun nafs, kehormatan dirinya dan keluarganya, maka ini akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Tapi jangan sampai semua itu memalingkannya dari tujuan utama hidupnya, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim harus banyak belajar tentang kehidupan ini. Mereka harus berusaha untuk mengetahui kemana arah langkah kaki setiap kali ia memijakkannya. Kita harus pintar. Dan tidak akan ada yang bisa mengajarkan kepada manusia semua itu kecuali Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan satu-satunya yang akan membimbing manusia kembali kepada Allah hanyalah Al-Quran. Gak mungkin ada yang lain. Dan Allah sebutkan Al-Quran ini di dalam kitabnya sebagai huda. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai huda bagi orang-orang bertakwa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, huda linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Apa makna hidayah? Hidayah, dahulu orang Arab ketika mereka ingin melewati padang pasir yang luas, yang mana persentase seorang yang melewati padang pasir ini, kalau dia tidak memiliki pengalaman, maka persentase untuk selamatnya lebih kecil dibanding dia pasti akan binasa di situ. Maka mereka ketika ingin menyeberangi padang pasir ini, mereka membutuhkan yang namanya guide, pembimbing jalan. Guide ini dalam bahasa Arab disebut hadi. Al-hadi dari kata hidayah. Maka Allah jadikan Al-Quran ini yang akan menggenggam tangan manusia, membimbingnya langkah per langkah untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan ada yang bisa menggantikan Al-Quran. Allah sudah tutup semua pintu untuk mengantarkan kepada Allah kecuali hanya melalui Al-Quran. Maka ketika seorang muslim menyadari hal ini, tentunya kalau akalnya cerdas, dia akan menjadikan perhatiannya terhadap Al-Quran mengalahkan perhatiannya terhadap perkara-perkara yang lain. Ketika sehari saja dia tidak membaca Al-Quran, dia akan menangis. Ketika hari-hari terus bertambah, tapi dia melihat dirinya tidak bisa membaca Al-Quran, dia menangis. Tidak paham Al-Quran, harusnya dia menangis. Khalid ibn Walid diceritakan oleh Abu Ya'la. Khalid ibn Walid ini sayfun min suyufillahil masjid. Ini pedang dari pedang-pedang Allah. Dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kaum muslimin menaklukkan kerajaan-kerajaan besar. Di zaman Umar ibn Khattab, melalui pemerintahan Umar, mengutus Khalid ibn Walid menundukkan Tustar, Persia. Tunduk di bawah Umar ibn Khattab. Wara'a sahiba kisra'an ra'a Umaran udlan bainar ra'iyyati wa huwa ra'iha ila akhirih. Syahid Khalid ibn Walid yang begitu juga ketika perang Mu'tah dan penaklukan Romawi bersama Khalid ibn Walid pemimpinnya. Ketika beliau sudah masuk usia tua, yang mana beliau mulai memiliki waktu
tidak lagi berjihad. Suatu saat beliau mengambil mushaf. Beliau peluk mushaf ini. Seraya mengatakan, syaghalana ankal jihad. Selama hidupku, jihad, berdakwah melalui jihad telah melalaikan kami darimu, wahai Al-Quran. Jihad telah melalaikan kami darimu, wahai Al-Quran. Ucapan Khalid bin Walid. Dia tidak membaca Al-Quran bukan karena dagang di pasar, bukan karena urusan-urusan yang lain, bukan karena urusan pribadi atau keluarganya, bukan, tapi untuk urusan umat ini. Betapa banyak pahala yang didapatkan Khalid bin Walid dengan kepemimpinannya di dalam menjadi komandan perang. Tapi dengan seperti itu, beliau tahu Al-Quran ini adalah nikmat yang sangat luar biasa ketika seorang membacanya, memahaminya, kemudian mengamalkan. Tapi itulah, beliau menyadari bahwasanya tujuan utama dari Al-Quran ini adalah mengamalkannya. Dan keseharian beliau adalah pengamalan implementasi Al-Quran. Namun beliau kehilangan. Dan ini yang beliau sedih ketika melihat dirinya, karena sudah disibukkan dari Al-Quran, tapi yang menyibukkannya adalah kebaikan. Lalu bagaimana dengan kita ketika setiap hari kita mendapati diri kita gak membaca Al-Quran? Yang menjadi musibah lebih besar dari itu, kita tidak sedih ketika matahari terbit hingga terbenam kembali, kita belum membaca walaupun satu lembar dari mushaf. Apa yang kita gunakan dari hidup kita ini? Al-Quran yang merupakan hidayah satu-satunya yang akan membimbing seorang untuk bisa sampai kepada Allah, kita tidak baca. Dan ketika kita baca, kita tidak paham, hati kita juga tidak terketuk untuk mencari cara ini gimana biar kita paham. Aqasat qulubuna fahiya kal hijarah. Apakah hati kita memang sudah terlalu keras sehingga untuk memikirkan nasib kita sendiri kita sudah tidak bisa lagi? Maka benarlah apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang kita sebutkan, iyyakum wadh-dhahik fa inna kathratadh-dhahik tumitul qalb. Berhati-hatilah kalian dari terlalu banyak tertawa. Karena yang namanya banyak tertawa ini akan mematikan hati. Maka jangan heran kalau kita melihat sehari penuh kita tidak membaca Al-Quran, hambar saja kita menghadapinya. Besoknya lagi tidak terketuk hati kita untuk mempelajari makna Al-Quran, juga kita biasa-biasa saja, jangan heran. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak perlu melihat pembenarannya dari orang lain, tapi kita melihat pembenarannya ada pada diri kita, bahwasanya kita melewati hari-hari kita penuh dengan kelalaian, tapi tidak ada niat untuk introspeksi diri. Bahkan kita tidak mendapati kesempatan untuk evaluasi diri. Maka seorang muslim, dia harus mengetahui kehidupan dunia ini sementara. Dan jangan menanti ketika kita sudah kondisi terpuruk baru kita ingin kembali kepada Allah. Berbeda nilainya. Sebagian orang ketika dia sudah sakit dan sangat terpuruk, barulah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kalau Allah masih berikan kesempatan. Tapi nilainya akan berbeda di sisi Allah ketika seorang ini bertobat kembali kepada Allah dalam keadaan badannya masih sehat. Ide-idenya masih sangat banyak. Ambisinya masih sangat luar biasa. Dan fasilitas yang ia miliki masih melimpah.
Ketika kondisi seperti itu, dia kembali kepada Allah, nilainya tidak akan sama dengan orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan terpaksa. Allah sebutkan di dalam surat An-Nur, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Kata Allah, masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah yang Allah izinkan untuk ditinggikan di dalamnya namanya, disebutkan asmanya, yang mana yang menyebutkannya ini kata Allah rijal, laki-laki, begitu juga perempuan. Tentunya di sini penyebutan rijal alal aghlabiyah, para laki-laki yang mereka ini tidak dilalaikan oleh tijarah, perdagangan, jual beli, keuntungan, segala macam fasilitas tidak akan melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah khususkan orang-orang ini? Karena perdagangan jual beli ini adalah perkara yang paling menyibukkan seseorang, yang potensi untuk memalingkan ia dari menuntut ilmu, dari membaca Al-Quran, dari mengingat Allah. Ini sangat besar. Kenapa? Karena ketika seorang dagang, jualan misalnya, dia mulai dari satu barang dan cuan, ini menimbulkan efek adiktif, efek kecanduan. Dia pun cari lagi, wah barang ini laku, cari lagi barang baru. Kalau yang sudah laku ini barang A, maka dia akan pesan barang A ini 2 kali lipat. Terus sampai dia tidak hanya menyiapkan barang untuk dijual saja, tapi stok opname untuk berbulan-bulan. Sudah siap. Ketagihan. Ketika satu barang ini sudah bagus penjualannya, maka dia akan pindah ke barang yang lain. Dan dia tidak akan pernah berhenti. Hingga akhirnya dia sadar ternyata semua yang ia lakukan ini sudah memindahkan tujuan hidupnya dari yang seharusnya beribadah kepada Allah, ternyata sudah lebih condong kepada mengumpulkan materi. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Miskin, celaka bagi orang-orang yang selalu mengumpat, yang menghina orang lain dengan lisan atau dengan fisiknya, yang mana ia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya terus-menerus. Artinya apa? Dia selalu berusaha berkaitan tentang harta ini sangat detail. Dan kalau sedikit ada keuntungan, dia akan berusaha untuk mengembangkan keuntungan tersebut. Kalau ada kerugian, dia berusaha untuk menutup celah kerugian ini serapat-rapat mungkin. Kemudian kata Allah, yahsabu anna malahu akhlada. Miskin orang ini. Dia menyangka bahwasanya harta yang ia kumpulkan akan membuatnya kekal. Gak ada ceritanya. Allahul musta'an. Seorang muslim dia harus paham tentang hal seperti ini. Ini ketika kita membaca ucapan Al-Hasan Al-Basri, in qara'tal Qur'an thumma amanta bih la yatulanna fid dunya huznuk. Kalau seandainya engkau membaca Al-Quran, kemudian beriman, percaya dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, niscaya kesedihanmu akan berkepanjangan. Niscaya rasa takutmu akan berkesinambungan. Dan engkau tidak akan pernah berhenti menangis mengingat nasibmu di dunia ini. Hanya itulah kata Hanzalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, idza kunna fi majlisika kunna fi hal. Wahai Rasulullah, ketika kami berada di majelismu mendengarkan nasihat-nasihatmu, kami seperti merasakan surga itu di hadapan kami, akhirat itu di depan kami, dan kami sudah tidak ada selera lagi dengan dunia. Wa idza raja'na ila buyutina wa basyarna ahlana kunna fi hal. Tapi sayangnya ketika kami pulang ke rumah-rumah kami, menemui keluarga anak-anak kami, maka kami berada pada kondisi seakan-akan dunia ini selama-lamanya. Apa kata Rasulullah? Ya Hanzalah,
law kuntum ala ma kuntum alaihi lasafahatkumul malaikatu fit turuq walakin sa'atan sa'ah. Wahai Hanzalah, kalau kalian benar-benar bisa istiqamah, kondisi hati kalian sebagaimana kalian bersamaku, begitu juga yang kalian rasakan ketika di rumah, niscaya malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian di jalan-jalan. Namun wahai Hanzalah, begitulah hidup dan ujian seorang mukmin, sa'atan sa'ah. Terkadang satu waktu dia lalai kepada Allah, maka keimanannya ini akan kembali mengingatkannya untuk dia teringat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sa'atan sa'ah. Maka ketika seorang muslim mendapati kesehariannya terkadang lalai, dia jangan mengalah dengan kelalaiannya. Dia harus melawan, dia harus mencoba bangkit. Cara bangkit ada beberapa langkah-langkah yang harus dicapai oleh seorang, di antaranya adalah dia memiliki prinsip dan tekad yang kuat. Dan itulah keimanan. Dia harus punya prinsip dan tekad yang kuat. Dia ingin menjadi baik. Dia ingin bisa baca Quran. Dia ingin bisa bahasa Arab untuk paham Al-Quran. Nggak penting bagi dia bisa ngomong Arab. Nggak penting. Yang penting ketika dia membuka mushaf ini, ketika dia buka mushaf, dia tahu apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Dia tahu apa yang Allah kabarkan tentang kehidupan dunia. Dan dia tahu apa yang Allah kabarkan tentang akhirat. Dia nggak ingin tujuan-tujuan yang lain. Ketika tekad seseorang ini kuat, azamnya ini benar-benar mantap, maka sekuat apapun godaan, dengan izin Allah dan taufik dari Allah, nggak akan goyang. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, man talabal ula saharal layali. Siapa saja yang punya tekad kuat untuk mendapatkan kondisi ideal, baik itu prestasi yang tinggi, atau seperti yang kita sebutkan ini, ingin bisa baca Quran, hafal Quran. Siapa saja yang punya tekad kuat, maka begadang di malam hari adalah konsekuensi yang akan dia jalani untuk mengejar cita-citanya. Kita harus punya prinsip dalam hidup. Kita harus punya tekad yang kuat. Jangan setiap kali ada godaan, kita terbawa arus. Baru mau belajar, lihat teman-teman yang belajar kesusahan, mereka udahan, kita juga ikut udahan. Itu kan yang terjadi. Assalamualaikum. Inilah pelajaran-pelajaran kehidupan yang kita tuh harus melek dengan kehidupan. Kita harus paham. Dan apa yang diucapkan para salaf, benar-benar mutiara-mutiara yang kita sangat butuhkan di hari-hari yang melalaikan kita dari langkah kita kepada Allah sangat banyak. Yang membuat kita selalu lupa dari tujuan hidup kita sangat banyak. Maka seorang muslim, dia harus bisa untuk memiliki prinsip memohon pertolongan kepada Allah agar Allah meneguhkannya di dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dan kita harus sadar bahwasanya kehidupan ini seperti itu. Yang senangnya akan membuat kita ketagihan, dan yang susahnya akan membuat kita selalu trauma, sehingga ketika seorang pernah miskin, dia berusaha untuk tidak pernah miskin. Trauma dia dengan kemiskinan. Maka traumanya ini pun terkadang membuatnya bablas, terkadang membuatnya untuk lalai dari Allah Subhanahu wa taala itu semakin besar.